Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri Geri Yazid melakukan kunjungan kerja ke Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Dalam kunjungan tersebut disampaikan untuk saat ini penyelesaian beberapa perkara ringan tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Untuk beberapa kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice. Dalam kunjungan kali pertamanya di Kabupaten Lingga tersebut, Geri Yazid juga mensosialisasikan penyelesaian perkara dengan pendekatan secara restoratif justice yang digelar di Gedung Nasional Dabo Singkep, Kabupaten Lingga pada Selasa 21 Juni 2022. Jalannya kegiatan sosialisasi dan silaturahmi saat itu dihadiri juga oleh Bupati Lingga, Ketua DPRD Lingga, Kapolres Lingga, dan Lanal Dabo, serta para kepala desa, lurah, camat, guru, dan beberapa OPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Usai kegiatan Kejati Kepri, Geri Yazid melalui Kasih Penkum Kejati Kepri, Nison Andreas Lubis, mengatakan bahwa sebelumnya telah ada 22 perkara di Kejati Kepri yang telah diselesaikan melalui metode restoratif tersebut. Nison Andreas mengatakan bahwa adanya rumah restoratif justice itu adalah merupakan upaya pendekatan pihak kejaksaan dalam penyelesaian suatu perkara. Selain itu, Nison Andreas mengatakan bahwa tidak semua perkara yang ada dibawa ke pengadilan. Dengan telah diresmikannya rumah restoratif justice Payung Sekate di Dabo Singkep, Nison Andreas berharap pihak-pihak yang terkait bisa ikut berperan aktif untuk penyelesaian masalah sehingga tidak berlanjut hingga ke pengadilan. Sementara itu, Bupati Lingga Muhammad Nizar dalam sambutannya saat itu mengatakan bahwa keberadaan rumah restoratif justice saat ini di Lingga akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Lingga. Terkait hal tersebut, Muhammad Nizar berharap peran adat setempat sangat diperlukan dalam membantu proses penyelesaian masalah melalui restoratif justice tersebut. Rumah RJ itu sebagaimana dengan amanah dari Jaksa Agung. Dalam hal ini, Kejaksaan tampil untuk melakukan pendekatan penyelesaian perkara dengan metode RJ, sehingga diharapkan di tiap-tiap desa bisa melaksanakan pembangunan bahkan peresmian rumah RJ, sebagaimana sudah dilakukan tadi di depan gedung Telkom, yaitu dengan adanya Balai Perdamaian Payung Sekate, dan ini kiranya menjadi cikal bakal dan diharapkan terus berkelanjutan untuk bisa diterapkan di 75 desa ya di Kabupaten Lingga ke depannya. Tidak sebuah perkara harus dibawa menyangkut masalah tadi tingkat ketercelaannya, karena ada beberapa perkara kualifikasinya, ada tingkat ketercelaannya tidaklah harus dapat dengan RJ, contohnya perkara narkotika ataupun pembunuhan ataupun kesusilaan. Sehingga sebagaimana dalam Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penyelesaian perkara melalui restoratif justice diharapkan bisa beri kedamaian dan kepastian hukum sehingga tidak sampai ke pengadilan dalam penyelesaian perkara tersebut. Dalam kasus anak ini juga ada kualifikasinya juga, kembali bagaimana tingkat memaafkan dari si korban terhadap pelaku, dan kita pun berharap ke depan sebagaimana sudah ada diresmikannya Balai Perdamaian Payung Sekate, kiranya kepala desa bisa proaktif berperan untuk bisa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan-permasalahan menyangkut adanya kejahatan di desa, sehingga tidak perlu langsung menyerahkan ke pihak kepolisian dengan masuk ke laporan polisi. Nah, karena ini diharapkan kepada desa sehingga ada nanti balai-balai perdamaian yang lain muncul di desa-desa lainnya di Kabupaten Lingga. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terus mensosialisasikan rumah restoratif justice sebagai upaya pendekatan penyelesaian perkara ringan sehingga perkara tersebut tidak harus diselesaikan melalui jalur persidangan. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep mengabarkan.